Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di dalam Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga besar Rumah Sakit Umum Kertayasa yang saya kasihi dalam Tuhan. Waktu merumuskan bahan Sinode 5, ada sebuah isu yang sangat diharapkan untuk dieksekusi oleh keuskupan kita terkait perubahan zaman, yaitu regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan. Saya lalu menulis di salah satu item tentang gereja sinodal dengan mengatakan bahwa kaderisasi dan regenerasi itu penting supaya tongkat estafet tidak rapuh di tangan generasi tertentu. Waktu kita menghadiri pertemuan khusus para pengurus Unindo di Jakarta, juga menghadirkan 4 orang uskup sebagai penasehat dan pelindung. Salah satunya, Monsinyur Datus, Uskup Sorong, mengatakan bahwa pengurus yang tua-tua minggir dulu, kasih yang muda-muda. Tapi yang tua-tua jangan melepaskan kepengurusan ini, tapi tetap hadir dengan cara yang tertentu untuk memberikan dukungan. Saya mengatakan hal ini juga untuk menunjukkan kepada kita bahwa kalau hari ini kita merayakan Ekaristi untuk regenerasi kepemimpinan Direktur Rumah Sakit Umum Kertayasa, itu memang sebuah isu yang kalau di dalam dunia politik itu isu yang seksi, apalagi dengan kehadiran Kaisang dan Gibran, itu kan menggetarkan generasi tua. Tapi kalau menurut saya memang ini era milenial membuat kita sadar bahwa yang tua-tua minggir dulu, bukan tidak berguna. Karena kalau kita mau jujur, generasi ini adalah generasi git-git. Apa-apa dimain di digital. Kalau kita kurang fasih memakai alat teknologi, kita akan ketinggalan jauh. Jadi, dunia dengan kemajuan membuat kita merasa bahwa memang kita jangan lama-lama untuk tidak meregenerasi kepemimpinan dalam institusi apapun. Karena dunia telah mengkondisikan kita untuk bergerak dengan jari, dengan gate-gate, yang untuk kita yang generasi baby boomer, atau generasi-generasi sebelum generasi sekarang, masih agak kaku. Masih ada orang tua yang lebih suka pakai HP gimbot daripada yang ada. Atau kalau ada orang tua yang pakai yang sudah canggih, paling hanya untuk nonton YouTube. Tapi untuk mengoperasikan kecanggihan lain yang ada, kita agak kurang. Membuka dokumen PDF saja agak susah. Karena sekarang ini kan semua disirkulasikan dengan kecanggihan-kecanggihan. Maka apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya sesuatu yang sudah cocok dengan perkembangan zaman. Bukan karena kita menganggap Dokter Mustika sudah tua, bukan. Tapi karena seluruh pekerjaan di era seperti ini memang membutuhkan kita memakai tenaga era milenial. Bahwa yang sudah terlanjur di masa sebelumnya tetap berharga. Karena seberapa hebat pun dunia ini berubah,
ada satu hal yang tidak berubah, yaitu apa? Kita tetap manusia yang diciptakan sebagai citra Allah. Bahwa kemajuan telah memoles kita untuk membedakan kita. Ini generasi baby boomer, generasi X, generasi Y. Generasi apa sekarang? Z. Dan itu membeda-bedakan orang. Tapi sejatinya kita semua itu citra Allah, imago Dei, gambar dan rupa Allah yang diciptakan dengan keunikan dan talenta masing-masing. Dan itulah yang perlu kita pakai. Sebagai generasi yang sudah, apa istilahnya, before, ya kita bisa bekerja dengan memberikan talenta dan apa yang kita miliki. Mungkin kita tidak terlalu fasih mengoperasikan kemajuan, tapi kita punya kebijaksanaan yang memang tidak dimiliki oleh generasi milenial. Generasi sekarang ini yang penting kerjanya lancar, tapi apakah teliti atau tidak juga belum tentu. Apakah bijak atau tidak juga belum tentu. Mereka bisa bekerja sangat hebat, tapi mereka tidak bisa menasihati orang. Karena otak lebih dikedepankan daripada hati. Zaman ini, zaman yang menuntut kita lebih banyak kerja pakai otak, tetapi jarang pakai hati. Tapi kalau orang tua, pasti dia kerja dengan hati-hati dan pakai hati. Ia tidak hanya mempertimbangkan soal kesuksesan dan mencapai target, tapi ia akan menghargai proses. Yang oleh bahasanya Mother Teresa dibahasakan dengan, kita hidup tidak untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan, tapi kita hidup untuk setia dan taat. Nah, ketaatan inilah yang luntur dan hilang dari era milenial. Saking mereka merasa sudah lebih canggih, kadang mereka tidak mau dengar nasihat orang yang lebih tua. Kalau ada yang menonton pertandingan antara Uruguay dan Argentina 1 minggu lalu, kan Messi itu pergi cekik satu anak muda dari Uruguay. Kenapa? Dia bicara tidak sopan kepada pemain Argentina yang lebih tua. Lalu dia bilang, kamu tuh coba belajar sopan santun. Hargai pemain yang lebih tua. Ya, karena memang zaman sekarang kalau kita mau jujur, karena anak-anak merasa mereka lebih canggih dan lebih modern, mereka sepelekan segala macam bentuk nasihat, ajaran, dan bimbingan orang tua. Padahal dunia boleh berkembang dari segi kemajuan, tapi kita tetap membutuhkan hati untuk pelayanan. Jadi melayani dengan hati itu hal yang hanya dapat kita peroleh kalau kita terbuka terhadap bimbingan dan nasihat orang tua. Saya sendiri ketika berada di posisi antara sebagai ketua Unio antara generasi yang sebelumnya dan sesudahnya, itu betul-betul untuk membuat berpikir ulang tentang bagaimana mengekspresikan diri. Kapan harus mengekspresikan diri dengan gaya orang yang lebih tua, kapan mengekspresikan diri dengan gaya orang yang lebih muda. Dan ini tentu pekerjaan yang tidak mudah, karena tidak hanya mengandalkan otak, tapi betul-betul mengandalkan hati. Dan ketika otak dan hati itu mentok, masih ada kekuatan lain yang dapat kita pakai, yaitu SQ, Spirituality Coherence. Jadi orang boleh IQ bagus, oke. Punya emotional coherence bagus. Tapi ternyata itu juga ada batasnya. Kesabaran hati ada batasnya. Kehebatan berpikir juga ada batasnya. Kita akan sampai pada tahap di mana kita merasa jenuh untuk berpikir, jenuh untuk merasa. Nah, pada saat kita sampai kepada masa padang gurun seperti itu, kekuatan apa yang bisa kita andalkan? Disitulah kekuatan spiritual sangat dibutuhkan. Saya rasa kalau dalam konteks rumah sakit, kita kalah jauh dari segi fasilitas. Itu pasti. Karena pemerintah dengan banyak proyeknya akan jor sekali memakai uang banyak negara untuk menyiapkan apapun. Dan mereka akan selalu berjuang untuk melampaui yang swasta. Saya rasa yang duniawi akan rapuh. Yang tidak pernah rapuh adalah spiritualitas. Dan inilah yang perlu kita kejar dan kita terus tanamkan. Spiritualitas, spirit yang menjiwai para orang sakit untuk tetap berharap bahwa kita memang boleh berjuang dari segi medis, tapi Tuhan yang menentukan. Masih ingat mungkin ketika saya bercerita tentang pengalaman Romo Sintus waktu dia dirawat di rumah sakit Malaysia, bypass jantung.
dia kan sudah hampir mati di sini. Lalu dibawa ke salah satu rumah sakit, saya lupa namanya rumah sakit itu. Dan di sana kan rumah sakit Kristen. Dia harus di bypass, dan biasanya orang yang di bypass itu 80% out, 20% hidup. Maka dokternya mengatakan, Romo, kita berdoa. Kita bisa mengobati, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Akhirnya mereka berdoa. Setelah berdoa, dokternya berani mengatakan, Romo, 80% Romo selamat. 20% ada di tangan yang lain. Kemudian dia di bypass, dan sekarang dia sudah sehat kan, kemarin merayakan 25 tahun imaman. Jadi secanggih dan sehebat apapun dunia dengan segala kemajuan dan fasilitas, kita akan tetap kembali kepada hidup itu milik siapa. Maka segala perjuangan kita tanpa kita melibatkan dan membiarkan Tuhan ikut bekerja di dalamnya, pasti akan, kalaupun sukses, terasa hampa. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, walaupun gagal dari segi manusiawi, kita akan tetap bahagia. Kenapa? Kalaupun gagal, biarkan dia mati, dan setelah kita mati, kita doa apa? Mohon kebahagiaan kekal bagi dia yang mati. Dan siapa yang memberikan kebahagiaan kekal? Ya, siapa lagi kalau bukan Tuhan? Maka bekerja sambil kita menyadari prinsip utama OSF itu sangatlah baik. Deus providebit. Biarkan Tuhan yang menyelenggarakan. Karena kita cuma alat di tangan Tuhan. Dan memang harus begitu. Regenerasi oke, kaderisasi oke. Tapi kita berharap generasi muda pun tetap percaya bahwa dia tidak hebat dari dirinya sendiri. Dia hebat dari campur tangan Tuhan lewat sesama. Maka berdoa adalah pilihan yang terbaik untuk siapapun jenis pemimpin di dunia ini. Banyak pemimpin yang kemudian memprihatinkan kalau menurut saya karena mereka secara spiritualitas kurang diperhatikan. Dari segi profesi dan prestasi oke, tapi spiritualitas tidak. Kenapa kemudian Bapak Ibu, sehebat apapun pemimpin dunia, dia akan tidak lebih hebat dari pesona yang dimiliki oleh Paus. Sehebat apapun presiden di Indonesia, dia tidak akan mengalahkan pesona yang dimiliki oleh kardinal. Beda kalau mereka berbicara sama pemimpin biasa berbicara. Kenapa? Berbicara dengan roh dan tanpa roh. Maka dengan ini, saya ingin mengatakan kepada Dr. Mafendi, tetaplah bekerja sebagai seorang Katolik sejati. Dengan kekuatan Allah Tritunggal, apalagi bapaknya dewan di gereja lagi ya. Mamanya juga ada di sini. Istrinya selalu setia mendampingi. Saya pernah mendengar sebuah cerita yang menarik dari dokter. Pertama, pernikahan mereka memprihatinkan karena COVID. Berapa kali dipangkas undangannya. Tapi setelah mereka menikah, mereka bulan madu, dan mereka jalan-jalan di hotel yang bagus-bagus semua, karena masih murah pada waktu itu. Ya, itulah cara Tuhan menghibur. Kemudian, waktu mamanya datang kemarin, kita makan-makan pagi di situ. Saya lalu berkomentar tentang mereka sebagai suami istri. Tapi Dr. Mafendi bilang, Romo, saya tidak melihat istri saya sebagai istri, saya lebih melihat sebagai saudara atau adik. Karena kami dua ini, karena saya sendiri tidak ada adik dan kakak, jadi saya lebih melihat istri saya sebagai kakak atau adik atau saudara. Saya rasa ini bagus ya. Melihat relasi suami istri itu sebagai saudara dan sahabat, itu yang hilang dari zaman modern. Orang terlalu terikat pada fungsional, relasi fungsi. Kamu suami, saya istri, maka tugas dan tanggung jawabnya jelas. Tapi kalau melihat suami itu istri itu sebagai teman, sebagai adik atau kakak, saya rasa itu yang membuat hidup bersama istri tidak pernah menjenuhkan. Karena siapa yang jenuh hidup dengan saudara dan sahabat? Tidak ada. Tapi kalau lebih melihat sebagai hubungan suami istri, nanti kita akan terganggu dengan drama-drama Korea itu. Karena hari ini kita merayakan peringatan para martir Korea. Kita orang Katolik jangan lupa, jangan hanya doyan dengan drama Korea. Itu semua adalah ilusi yang diciptakan dalam film, tapi lebih merupakan permainan khayalan orang. Mari kita hidup realistis seperti para martir Korea ini. Dan marilah kita berjuang untuk tetap menyadari bahwa tidak akan pernah kita sukses kalau Tuhan tidak ikut campur tangan dalam hidup kita. Deus providebit. Akhirnya para suster dan Bapak Ibu, saudara-saudari, agar tidak melangkahi
aturan Gereja Katolik, sedikit saya menghubungkan peristiwa hari ini dengan apa yang dikisahkan dalam Injil. Injil berbicara tentang Yesus yang marah di Bait Allah. Dan sebelum Yesus marah, dia akan menangisi kota Yerusalem dalam bacaan Injil kemarin. Yesus menangis karena prihatin. Tetapi kemudian keprihatinan tidak cukup tanpa action. Dia prihatin dengan kota Yerusalem, apalagi karena mereka salah memanfaatkan Bait Allah untuk bisnis dan kepentingan-kepentingan dunia. Maka ketika Yesus sudah menangisi kota Yerusalem, ia berangkat ke kota Yerusalem. Dan dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana ia marah. Memang kalau dari segi logika, tidak pantas untuk Yesus marah, seperti yang diekspresikan oleh orang-orang di sana. Kau itu datang hanya marah-marah saja, padahal kau tidak pernah ikut bangunin Bait Allah. Mungkin sama dengan Romo Imani datang marah-marah saja di negara, tidak ikut bangun gereja. Benar Bapak Ibu. Seperti orang di Yerusalem, kita mungkin orang yang berjasa untuk membangun. Tapi ketika kita tidak menghargai apa yang sudah kita bangun, disitulah kemarahan utusan Yesus itu perlu. Coba lihat, siapa yang merawat setelah kita membangun dengan baik? Jadi kalau tidak ada suara kenabian seperti Yesus, memang tidak akan terawat. Maka Yesus marah, tidak peduli dengan apa kata mereka. Kenapa Yesus marah? Karena dia mencintai Bait Allah sebagai rumah doa. Kadang-kadang kita berpikir, ini kan saya bangun, jadi saya foya-foya dan boleh angkuh menggunakan. Kamu kan tidak bangun, kamu tidak perlu urus dengan yang ini. Itu prinsip yang salah. Itu yang membuat Yesus marah. Jadi untuk kita, bagi kita paling penting adalah kita mungkin punya banyak keprihatinan dalam hidup. Tapi mari kita berjuang seperti Yesus. Setelah prihatin, kita terlibat dan mengambil bagian di dalam apa yang menjadi keprihatinan. Dengan kata lain, kalau kita prihatin dengan Rumah Sakit Umum Kertayase, mari kita memberi diri untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan sesuai talenta, bakat, dan kemampuan kita. Nah, pada tahap inilah kita kembali ke Sinode 5. Regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan tidak cukup kalau kita tidak berpartisipasi. Semoga dengan regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan direktur ini, kita tetap berjalan dalam Deus Providebit. Dr. Mustika tetap diberkati sebagai penasihat dan pelindung yang berharga. Dengan hati, Dr. Mafendi bekerja sebagai seorang direktur baru yang milenial, tapi juga tetap jaga hati dan percaya bahwa segala perjuangan kita hanya sukses dan membahagiakan kalau kita membiarkan Tuhan yang bekerja di dalamnya. Deus Providebit. Semoga Tuhan memberkati.